Pulpen yang tadi kau pinjam mana? Kok udah ambil yang lain aja sih? Pulpen yang tadi rusak, makanya aku mau ambil yang baru lagi. Gak sembunyiin botolnya. Matthew, pasti kamu kan yang nyembunyiin botol minum aku? Aduh, hati-hati dong Matthew. Oke, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita sudah belajar tentang bagaimana kita harus mengasihi sesama. Supaya kalian lebih mengerti lagi, Ibu akan memberikan kalian tugas. Selama 1 minggu ini kalian harus praktekkan bagaimana kalian mengasihi sesama. Minggu depan, kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Kita akan lihat siapa yang terbaik, akan Ibu kasih nilai A+. Baik, Bu. Shalom adik-adik semua, kembali lagi bersama Kananda di program kesayangan kalian yaitu Sebaduk. Siapa yang bersemangat hari ini angkat tangan? Kananda tuh selalu bersemangat banget kalau mau ketemu kalian. Kalian apa kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Kananda tuh selalu seneng tahu setiap baca komentar kalian kalau habis nonton Superbook Club itu merasa diberkati. Kananda seneng banget. Tapi nih, tadi kayaknya ada yang dapat tugas nih untuk mengasihi sesama. Tapi Jenny masih bingung siapa yang harus dia kasihi dan apa yang bisa dia lakukan. Adik-adik tahu nggak kira-kira apa ya yang bisa dilakukan Jenny dan siapa yang bisa dia kasihi? Kananda penasaran nih kira-kira apa ya jawabannya? Gimana kalau kita langsung lanjut aja ceritanya? Jen, pinjam pulpen ya. Pulpen yang tadi kau pinjam mana? Kok udah ambil yang lain aja sih? Pulpen yang tadi rusak, makanya aku mau ambil yang baru lagi. Isingin Jenny ah, dia kan lagi kecapean. Aku sembunyiin botolnya. Botol minum aku nggak ada sih. Matthew, pasti kamu kan yang nyembunyiin botol minum aku? Jangan dulu dong, aku aja baru masuk. Bohong, pasti kamu yang nyembunyiin. Coba aja cari. Aduh, hati-hati dong Matthew, aku jadi jatuh nih. Ya udah, maaf. Adik-adik, gimana dong? Jenny kayaknya susah banget deh buat mengasihi Matthew. Soalnya Matthew itu sering banget buat Jenny kesel, buat Jenny sakit hati. Kananda mau nanya sama adik-adik, kalian pernah gak sih kayak Jenny? Kalian tahu kalian harus mengasihi, tapi kalian susah banget. Atau bahkan kalian gak mau buat mengasihi sesama. Coba kalau kalian yang pernah nih, kalian bisa tulis di kolom komentar cerita kalian. Kananda mau baca cerita kalian ya. Adik-adik tahu gak sih kenapa kita itu susah untuk mengasihi? Jawabannya adalah karena kita belum mengenal apa kasih itu. Gimana kah maksudnya? Belum mengenal kasih. Nah, ada nih ayatnya di 1 Yohanes 4 ayat 8. Bunyinya kayak gini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Nah, adik-adik di ayat ini dikasih tahu kalau Allah itu adalah kasih. Dan barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Sekarang coba kita
hapus tulisan tidaknya. Serut. Kalimatnya jadi kayak gimana? Barang siapa yang mengasihi, ia mengenal Allah yang adalah kasih. Berarti adik-adik, kita harus mengenal Allah itu, kita harus mengenal kasih itu supaya kita bisa mengasihi sesama kita. Terus Kak, caranya gimana supaya kita bisa mengenal Allah? Adik-adik bisa baca Alkitab, bisa berdoa, bisa semakin dekat dengan Tuhan sehingga kalian bisa tahu, kalian bisa mengenal Tuhan itu secara pribadi. Nah, kita bisa mengenal Allah itu sebagai Bapa kita, sebagai teman kita, dan Dia juga adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemaaf, dan Maha segalanya. Oke, nah saat kita udah mengenal Allah, kita bisa merasakan kasih itu. Kalian tahu gak sih adik-adik, sebenarnya nih ya, kita itu gak layak tahu untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Karena dosa kita itu banyak banget. Tapi ini yang harus kita ingat. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Ia merelakan nyawanya sendiri nih adik-adik untuk menebus dosa kita. Makanya sekarang nih kita bisa merasakan kasih yang sempurna itu dari Tuhan. Oleh sebab itu kita saat ketemu sama orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, sedang membutuhkan pertolongan, kita harus bantu mereka. Entah nih ya, mereka itu baik atau jahat sama kita, atau bahkan orang yang gak kita kenal. Kita harus mengasihi mereka karena kita sudah menerima kasih yang dari Tuhan itu. Sebab Tuhan mau kasih yang sudah Dia berikan kepada kita disalurkan kepada banyak orang. Sehingga semakin banyak orang yang merasakan kasih itu dan mengenal Tuhan. Ya teman-teman, presentasi saya. Terima kasih Matthew, presentasi kamu sangat bagus. Silakan kembali ke tempat duduk. Jenny, sekarang giliran kamu. Halo teman-teman, hari ini aku mempresentasikan pengalaman aku untuk mengasihi sesama. Awalnya aku bingung siapa yang aku harus kasihi dan apa yang aku harus lakukan. Tapi akhirnya aku tahu, kasih itu tidak bersyarat dan aku menunjukkan itu kepada Matthew, orang yang sering membuat aku kesal. Nilaiku kok jelek mulu sih? Padahal aku udah belajar loh. Tuhan, kenapa aku merasa kasihan ya sama Matthew? Kayaknya dia lagi sedih deh. Tuhan bantu aku ya supaya aku bisa mengasihi Matthew seperti Engkau mengasihi aku. Kamu kenapa? Nilaiku jelek. Padahal aku udah belajar. Aku takut pulang gara-gara bisa dimarahin papa. Gimana kalau aku ajarin kamu? Hah? Beneran? Selama ini aku udah ajarin kamu. Kamu pasti benci aku. Aku udah terima kasih dari Tuhan, jadi aku mengasihi. Maaf ya Jen, selama ini aku jahat sama kamu. Aku salah. Iya, nggak apa-apa. Yuk kita belajar bareng. Oke. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wow, terima kasih Jenny, presentasi kamu sangat baik sekali. Ada satu pertanyaan Ibu, kenapa kamu mau mengasihi Matthew? Karena aku tahu bahwa aku sudah dikasihi oleh Tuhan. Gimana adik-adik Super Book Club hari ini? Siapa yang merasa diberkati angkat tangan? Nah, kalian mau nanya nih, apa sih yang kalian pelajari hari ini? Kalian bisa komen di kolom komentar ya. Hari ini kita sama-sama belajar bahwa saat kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pasti kita akan mengasihi sesama kita. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan angkat tangan? Semuanya pasti mengasihi Tuhan kan? Nah, karena Anda mau tantang adik-adik semua yang benar-benar mengasihi Tuhan untuk kita sama-sama bertindak nyata dengan mengasihi sesama. Mungkin kalian bisa membantu teman kalian lagi kesusahan dalam belajar atau kesusahan dalam yang lain, kalian bisa bantu. Kalian bisa bantu juga papa mama yang mungkin sedang sibuk, kalian bisa bantu-bantu beres rumah.
bantu cuci piring misalnya. Nah, kalau sudah, kalian bisa minta tolong juga kepada papa mama untuk menceritakan apa yang telah kalian lakukan ke nomor WA yang ada di bawah sini. Kananda mau baca apa aja sih yang kalian lakukan. Pasti keren-keren nih. Sebelum Kananda mengakhiri Superbook Club hari ini, Kananda punya pengumuman yang sangat penting. Pengumumannya adalah Superbook Season 4 akan segera hadir di gereja kalian. Ini momen yang aku paling suka di Superbook Show, Kananda. Karena Kita bisa ngobrol sama anak-anak yang super bertalenta. Di manakah letak usus 12 jari? Di dalam lah pokoknya. Mempersembahkan tarian itu buat Tuhan setiap ibadah, begitu. Kami memberikan teladan di rumah. Berseru kepada Tuhan itu saat kita butuh pertolongan. Tuhan pasti buka. gimana? Keren-keren kan ceritanya? Makanya kalian tungguin ya di gereja kalian masing-masing. Tapi untuk papa mama dan kakak-kakak yang gerejanya belum menggunakan kurikulum sekolah minggu Superbook, papa mama dan kakak-kakak bisa klik link yang ada di bawah sini. Kananda dan segenap tim Superbook juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada papa, mama, dan kakak-kakak yang mau terus bersama-sama kita mendukung pemuritan anak di Indonesia melalui Superbook. Dan Kananda juga mau mengajak untuk setiap papa, mama yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan anak di Indonesia. Papa, mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Mungkin juga papa, mama, dan kakak-kakak ada yang mau tahu lebih lanjut tentang pelayanan Superbook dan Cahaya Bagi Negeri atau CBN Indonesia, papa, mama, dan kakak-kakak bisa klik link yang ada di bawah sini. Oke, pengumuman udah, kesimpulan juga udah. Sepertinya Superbook Club-nya harus Kananda akhiri deh. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Dan untuk papa mama bisa follow fanpage-nya Superbook Indonesia karena di sana tuh banyak artikel dan tips-tips yang memberkati papa mama. Wah, kalian udah akhiri Superbook Club hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Dadah, God bless you.